Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. وقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi muslimin, rahimahullah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa taqwallaha. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita selalu senantiasa memohon dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ini atas nikmat dan izin Allah Subhanahu wa taala yang dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin, insyaallah. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kesempatan yang diberikan oleh Allah, mampu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga sedikit demi sedikit ilmu yang kita dapatkan mulai untuk kita amalkan. Karena percuma kalau kita hanya ngaji dan kemudian menonton diamalkan itu betul-betul manfaatnya. Maka diupayakan sedikit-sedikit dari apa yang kita pelajari, baik itu ayat ataupun hadis, kita coba untuk kita amalkan dengan kehidupan kita dengan seikhlas mungkin. Mudah-mudahan karena keikhlasan kita dalam beramal, Allah memberikan keistiqomahan di dalam segala aktivitas kebaikan-kebaikan kita. Jadi aktivitas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya sholawat beserta salam, maka selalu senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kelak dibangkitkan oleh Allah menjadi salah satu di antara umat yang diakui oleh Rasulullah SAW. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abah. Semua umatku, kata Rasulullah, akan dimasukkan ke dalam surga kecuali mereka yang enggan. Illa man abah. Faqala man ya'ba ya Rasulullah. Siapa mereka itu yang enggan, wahai Rasulullah? Yang taat kepadamu maka dia akan masuk surga. Aman mata'ani dakhala jannah wa man asani faqad abah. Orang yang bermaksiat kepadamu, tidak mentaati Rasul, tidak mengikuti jejak beliau, tidak mengamalkan sunnah-sunnah beliau, tidak mempelajari, termasuk kategori orang yang enggan. Jadi abah itu artinya enggan untuk dimasukkan ke dalam surga. Padahal sudah disampaikan oleh Rasulullah, semua kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku akan masuk surga kecuali mereka-mereka yang enggan. Orang yang enggan yang tidak mau mempelajari hadis. Orang yang enggan adalah orang yang tidak mau meneladani akhlaknya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita terhindar dan terjauhkan dari sifat enggan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita membahas tentang hadis berkenaan anjuran untuk berbuat baik, Anjuran untuk berbuat baik. Kita sampai kepada hadis yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis yang kedua atau yang ketiga, dari Jabir radhiyallahu anhu qala. Jabir mengatakan qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu bertanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaum Uhud, pada perang Uhud. Jadi terjadinya pada perang Uhud. Lebih
di dalam syarahnya itu lebih kepada anak seorang pemuda. Ya, jadi dikisahkan ada seorang pemuda yang pada perang Uhud itu ya, bertanya kepada Rasulullah, ngobrol di sela-sela persiapan ketika mau terjadi peperangan ya. Berkata, "Ar-ra'aita in qataltu?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu seandainya pada peperangan ini aku terbunuh, aku gugur pada peperangan ini? Faqala, kemudian Rasul mengatakan, fil jannah, maka tempatmu di surga. Tempatmu di surga. Tanpa menunggu panjang, setelah mendengar jawaban dari Rasulullah itu, maka sahabat tadi fa'al qatamaratin, dia melempar kurma yang ada di tangannya. Kunna fihi biyadihi tsumma qatala hatta qutila. Dilempar itu sisa kurma yang ada di tangannya, yang tidak banyak. Dalam syarahnya itu hanya sekedar makan kurma. Ya, ada 3 atau 2-3 butir kurma yang dia bawa, ya, yang dia makan. Lalu kemudian dicampakkan kurma itu karena semangat yang tinggi mendengar jawaban dari Rasulullah. Apakah engkau tahu di mana tempatku kalau aku terbunuh dalam peperangan ini? Maka Rasul menjawab, tempatmu di surga. Tempatmu di surga. Maka tidak menunggu lama, sahabat tadi melempar, menyampakkan, di sini dituliskan melemparkan biji-bijian kurma yang masih ada di tangannya. Lalu dia maju ke depan, ke barisan musuh, sampai syahid mendatanginya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan hirs sahabat. Kalau kita melihat dalam sebuah buku yang mengisahkan tentang hayatus sahabah, kehidupan para sahabat itu, tidak sedikit kita akan mendapati kisah-kisah heroik, kisah-kisah teladan dari sahabat yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Tidak heran, kenapa? Rasulullah mengatakan, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kemudian segala hal yang bercerita tentang sahabat itu, kebaikan-kebaikan itu dinisbatkan kepada generasi sahabat, karena generasi itu dinyatakan oleh Rasulullah menjadi generasi yang terbaik, masa keemasan. Khairul qurun qarni, sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi adalah generasi di mana aku hidup, generasiku. Khairul quruni qarni, artinya kalau dikembalikan kepada pengertian sahabat, yaitu orang yang beriman pada zaman Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, famat alaihi. Jadi tidak semua yang bertemu Rasul itu kemudian bergelar sahabat, mboten. Maka para ulama kemudian memberikan definisi sahabat itu adalah mereka yang bertemu dengan Rasulullah SAW, hidup semasa dengan beliau, mengimani apa yang dibawa beliau, lalu kemudian wafat dalam keadaan itu, dalam keadaan iman. Sehingga kalau ada orang yang pada zaman itu meninggalnya tidak dalam keadaan beriman, maka tidak termasuk dalam status sahabat. Tidak termasuk dalam status sahabat. Maka sahabat Nabi adalah mereka yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masa di mana aku hidup. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Jadi teorinya itu kalau kita mau kembali kepada masa keemasan itu ya masa di mana ajaran Islam itu diterapkan dan diamalkan bersama dengan master tasyriknya, bersama dengan orang yang menjadi sumber pensyariatan, pelaksana daripada syariat. Master tasrik di dalam Islam itu Al-Quran. Sumber yang paling utama di dalam syariat itu adalah Al-Quran. Hadis ya timbangannya tafsir tidak boleh. Kenapa? Ya karena memang sumber utama di dalam
Islam itu ya Al-Quran, makanya Al-Quran itu betul tidak akan pernah habis dikaji. Al-Quran itu saya itu tidak akan pernah habis dikaji. Kenapa? Karena derajat keilmuan seseorang pada level tertinggi ketika dia dalam proses pencarian ilmu, yang paling tinggi adalah mampu menghadirkan ternyata yang dia pahami selama ini itu jauh dari apa yang belum dia mengerti. Ini sebetulnya ini titik tertingginya. Titik terendahnya adalah takabur. Ini yang harus kita waspadai. Jadi titik terendah seseorang, mohon maaf ya bahasanya kata, ketika kita mendapatkan ilmu baru apapun itu, terlebih ketika ilmu itu hanya kita yang tahu, orang lain tidak tahu, belum tahu, mohon maaf bahasanya, orang lain belum tahu, kita sudah tahu lebih dulu, maka yang perlu kita waspadai adalah bisikan setan tentang kesombongan. Ini virusnya Thalib di sini. Virusnya para penuntut ilmu itu di situ. Baru dapat ilmu baru, kebetulan selama ini belum pernah mengetahui, dan kebetulan juga di kampungnya atau di tempat asalnya itu belum banyak yang tahu. Apa yang perlu diwaspadai? Kesombongan. Sesuatu yang baik itu kalau dilakukan dengan tidak baik, hasilnya juga tidak baik. Memperingatkan, memberikan peringatan, mengamalkan ilmunya, tentunya harus disesuaikan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita tentang adab-adab ketika kita mendapatkan ilmu baru. Bukan salah ilmu nih, tidak. Bukan salah pemahamannya. Kalau memang pemahamannya itu ya didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang jadi persoalan adalah respon kita ketika mendapatkan ilmu itu. Respon kita bagaimana? Sikap kita bagaimana? Jangan sampai kemudian alih-alih kita membawa kebaikan, ternyata dengan ilmu baru itu kita menjadi orang yang sombong. Tetapi juga ini tidak bisa dijadikan sebagai umbalang-bilang, kekhawatiran. Khawatir sombong terus boten ngamalke, khawatir sombong lalu tidak berdakwah. Ini mungkin salah juga. Ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Mengamalkan ilmu yang didapatkan itu kewajiban sendiri, mendakwahkan ilmu yang didapatkan juga kewajiban sendiri. Kalau ada orang yang hanya mampunya mendakwahkan, tidak mampu mengamalkan, berarti dia melakukan satu kebaikan, melakukan satu kesalahan. Atau sebaliknya, bisa beramal tapi tidak berdakwah, sama saja, berarti dia melakukan satu kebaikan, melakukan satu keburukan, satu kemaksiatan. Yang ideal apa? Yang ideal itu ya mengamalkan, lalu kemudian mendakwahkan sesuai dengan kemampuan, hasbal qudrah atau hasbal quwwah, sesuai dengan kekuatan, hasbal qudrah sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampunya hanya berdakwah melalui media, ya dakwah melalui media. Tetapi perlu diwaspadai, jauhkan dari sifat kesombongan karena berbeda sekali, sangat berbeda, jelas itu. Kesombongan dengan dakwah sangat berbeda. Semangat dengan sombong itu benten. Maka jelas ulama mengatakan virus yang harus diwaspadai pertama kali, di samping menjaga kontinuitas keistiqomahan adalah menghindarkan diri dari kesombongan. Sekali lagi bukan tidak mungkin kita yang hari ini barangkali mendapatkan ilmu baru, mendapatkan suasana baru. Ternyata ilmu itu ternyata tidak hanya ilmu yang bisa membuat kita itu menjadi orang yang tergelincir kepada kesombongan. Komunitas baru pun bisa membuat kita menjadi orang yang sombong. Mohon maaf itu. Mohon maaf itu. Lho dhewe sik kumpul karo wong iku dhewe. Anu ndak melok aku iki lho. Wancane penak-penak wis jos kabeh pokoke. Wis siratal mustaqim. Apa kumpul karo wong ngono ku? Hati-hati. Hati-hati. Tidak hanya ilmu ternyata.
Jadi kita membanggakan komunitas kita, membanggakan kondisi kita yang hari ini, ya sangat-sangat berbahaya. Tapi jelas itu, orang yang beriman pasti bisa merasakan ini kesombongan atau ini pure dakwah, itu bisa merasakan. Kenapa? Selama hatinya masih sehat, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, selama hati itu masih sehat, maka hati itu akan memberikan sinyal-sinyal kebaikan dan sinyal-sinyal keburukan. Kata Nabi, yang disebut dengan dosa adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan, hati kita itu jadi tidak nyaman. Jadi kalau hati kita tidak nyaman ketika mengerjakan sesuatu, boleh jadi itu perbuatan tidak betul. Boleh jadi oh ini tidak tepat. Maka disitulah ada syariat namanya istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal adzim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu. Doa istikharah. Agar apa? Agar diberikan kemantapan hati. Diberikan kemantapan. Kalau kita pengen sesuatu, maka diupayakan itu apapun pokoknya. Ngambil keputusan apapun dalam hidup, terkecil sekalipun, keputusan remeh sekalipun, maka dibiasakan berdoa, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika, ya Allah, aku beristikharah dengan ilmumu, wastaqdiruka bi qudratika, dan aku pasrahkan takdirku kepada takdirmu. Kalau ini perbuatan baik, mudahkanlah. Kalau perbuatan ini jelek, maka jauhkanlah. Fa in kunta ta'lamu anna hadzal amr, hajatnya apa? Kalau engkau tahu ini persoalan baik bagiku, maka mudahkan jalanku, sampaikan aku pada kebaikan itu. Kalau sebaliknya, berhenti, ganti dengan yang lebih baik. Berikan petunjuk, ganti dengan yang lebih baik. Ini memberikan efek nih dalam kehidupan. Terlebih bagi kita yang barangkali kehidupannya itu sangat erat dengan pengambilan keputusan yang harus cepat. Kemudian membawai sekian banyak persoalan umat, persoalan orang banyak, maka jangan pernah lepas dari istikharah. Kenapa? Itu menguatkan. Kalau sudah diawali dengan istikharah, baik dan buruk hasilnya itu kita tidak akan pernah menyalahkan siapa-siapa. Kalau sudah diawali dengan istikharah, itu baik dan buruknya kita tidak akan pernah merasa rugi. Tidak akan pernah merasa rugi. Usaha istikharah, ya Allah, kalau usaha ini baik, mudahkanlah, berikanlah tanda-tandanya. Tanda-tanda kebaikan apa? Mungkin lancar, tidak ada masalah, hati semakin tenang, pekerjaan semakin tidak kemerungsung, tidak gerusa-gerusu. Maka hati, jadi kontrolnya itu adalah hati. Kalau hatinya sehat, ya pasti bisa membedakan kok ini kesombongan atau tidak, pasti bisa. Ini yang pertama. Dan yang tertingginya adalah merasa ternyata semakin mempelajari semakin tidak tahu apa-apa. Dan itu karakter Al-Quran. Jadi bohong kalau ada orang mengatakan, "Wah, saya sudah mempelajari Al-Quran, khatam, sudah tidak ada yang terlewatkan, ilmunya sudah saya serap semua." Tidak bisa. Maka boleh jadi kalimat itu menjerumuskan dia kepada posisi yang pertama tadi. Alih-alih menjadi orang yang paling baik, ternyata kalimat itu membuat dia menjadi orang yang karakter yang pertama tadi, muncul kesombongan. Dan cilakanya yang disombongi siapa? Yang disombongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling berbahaya. Jadi kalau sudah sombongnya yang dihadapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa cukup, merasa ilmunya Allah sudah ada semuanya di sini, wah ini puncak kesombongan ini. Bisa, kamu orang ngajinya, aku khatam kabeh, apa sih orang tak elok ini, kajian bluro itu kabeh, tatarmin. Bisa. Kalau saya bukan masalah, Pak. Insya Allah bukan masalah. Mudah-mudahan tidak masalah. Selama tidak di depan saya saja. Di depan saya ya rotok dek jadi. Tapi insya Allah tidak masalah. Yang jadi masalah ketika sombongnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan siapa tafsir apa sih orang tahu.